Menurut kamu, kalau kamu hancur, dia pun harus hancur. Kalau dia bahagia, kamu pun harus bahagia. Kamu nggak melihat peluang kebahagiaanmu lagi ke depannya, guys. Tapi dia lagi bahagia. Maka satu-satunya pilihan adalah menghancurkan dia. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading kamu dan dia untuk ke-12 zodiak sign di bulan Januari 2025 ya guys. Oke. Apa judulnya Ray? Aku masih belum tahu. Karena ini readingan kamu dan dia. Jadi kamu yang cerita guys ya. Setelah kamu nanti cerita, izinkan dia menimpali, oke? Jadi kita akan lihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi kamu dan kemudian dari sisinya dia ya. Aku akan bukakan 6 kartu guys untuk readingan ini. 6 kartu dari sisi kamu dan kemudian 6 kartu dari sisinya dia. Dan yang pertama kita bahas adalah tentang kamu guys, pendapatmu mengenai kisah yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan guys dari sisi dirimu, lalu tertarik untuk melihat dari sisi dia, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga reversible atau vice versa. Bisa jadi yang akan aku bahas nanti sebentar lagi ini adalah dia, dan kemudian berarti kamu di sisi video extendednya atau di video sambungannya atau sebaliknya, oke? You know what I mean. Ini dia guys, sudah datang. Seven of Swords, manipulatif katanya. Jadi saat ini guys, yang sedang aku reading ini ada bau-bau manipulasi antara dianya, kamunya ya. Aku reading saat ini kamu yang manipulatif atau kamu merasa ada seseorang yang manipulatif. Ya, dia tuh manipulatif ke kamu atau kamu yang sedang menipu dia. Seven of Swords ini guys sebenarnya because it's really important ya, jadi nggak menerima penolakan, nggak menerima kegagalan, pengen berjalan dengan lancar semuanya, pengen mewujudkan sesuatu yang sangat penting menurutnya, sehingga dia menghalalkan segala cara. That's the meaning of the Seven of Swords. But still Seven of Swords is not a good card karena dia ceritanya nipu guys ya. Oke, mari kita lihat kartu oracle-nya seperti apa. Halo. Ya, kamu dan dia. The Seed. Lupa lagi aku artinya ini guys. Aku tak cari dulu ya. Daripada salah ya kan. Mending aku tak bilang aku lupa. Apa itu artinya ya? Oh, menyesatkan. Sengaja menyesatkan, sengaja menipu, memberikan informasi sesat atau kayak bikin dalam masalah. That's the Seven of Swords energy. Menyesatkan. Jadi kayak ada mix signal, salah informasi, kebohongan di sini guys. Yalah, manipulatif ya. Tujuannya adalah menyesatkan. Kenapa ada kisah yang seperti itu? Ketidakjujuran. Mari kita lihat dulu guys, seperti apa ini ceritanya ya. Oke. Kamu dan dia di bulan Januari 2025. Terima kasih. Page of Wands, karena sudah ini ya guys, kayak apa, udah nggak ada harapan, lalu mulai manipulatif. Wow, kok serem banget. Strange, hai Leo, apa kabar? Mungkin kamu punya tato di wajah guys, atau ada tato di tubuhmu. Itu dia ciri-cirinya, clue-nya bahwa readingan ini untukmu. The Three of Pentacles. Oke, ketika ada Strange datang guys, berarti menyedihkan, sulit banget, berat banget keadaan ini begitu ya. Oke.
Five of Wands, Six of Cups, Eight of Cups, Nine of Cups. Di bawahnya Nine of Swords. Oke, ada Leo yang paling kuat guys. Kemudian Cancer, Scorpio, Pisces. Iya, itu yang paling kuat. Five of Swords, degil, keras kepala. Jadi kelihatannya kayak mau membuat seseorang kembali, tapi dengan cara manipulatif. Dengan nipu guys. Dengan memberikan informasi palsu. Dengan menunjukkan perasaan palsu. Tujuannya maybe revenge, balas dendam. Karena ini kayak ada harapan pribadi. Jadi lucu guys, harusnya Ten of Cups. Kalau Ten of Cups adalah aku pengen kamu kembali biar kita bahagia bersama. Itu wajar lah ya. Ada aja gitu manusia gitu menginginkan seseorang lain, seseorang balik ke dalam hidupnya tujuannya adalah bahagia bersama. Tapi ini Nine of Cups. Kayak menyuruh seseorang datang kembali ke dalam hidupmu untuk ketenanganmu, untuk kesenanganmu. Deceit dengan cara manipulasi ya. Oke, mari kita lihat dulu guys klarifikasinya dari sisi kamu ini. Halo. Let me do the Nine of Swords, thank you. Ten of Cups, oke. Menurut kamu dia bahagia dan kamu gak pengen dia bahagia. Menurut kamu hidupnya enak saat ini, kamu gak pengen dia enak. Kamu pengen bikin dia tuh berantakan. Look at this hideous eye. Makanya tadi aku bilang guys, maka ada tato. Barangkali kamu itu punya tato guys, terutama di wajah. The Tower. Ya kamu pengen, kok kejam banget ya. Kamu kayak pengen bikin hidup ini orang berantakan. Kamu pengen bikin hidup dia berantakan. Tapi kamu ndak berdaya. Kalau dengan cara yang lurus atau cara yang terang-terangan gitu guys. So you make a plan, a manipulative plan. Dan start awalnya adalah dengan membuat ini orang kembali berurusan denganmu. Mungkin dia udah blokir kamu. Bisa jadi kamu itu udah nggak diomongin guys, atau kalau kamu ngechat dia nggak balas chat kamu, atau dia menghindar darimu gitu. So you make a plan to make this person talk again to you, meet you again, atau kalian bersama kembali, lalu you will do that revenge, balas dendammu tadi. Oke, center of the reading. Strength diberikan ke kamu, katanya berarti ini berat banget ya. Memang apapun yang terjadi di antara kalian berdua ini, kamu tuh kayak ngerasa dirimu amsyong banget. Akulah yang paling dirugikan di sini, akulah yang paling repot di sini, akulah yang paling tersakiti di sini. That's right. Itu betul karena the strength datang untuk heart of the reading kamu. Tapi katanya Three of Pentacles datang di sini, guys. Bukan berarti kamu libatkan orang dalam penderitaanmu ini. Stay away from that person. Jauhi dia, jangan libatkan dia dalam penderitaanmu ini kayak begitu. Mungkin yang bikin kamu menderita adalah dia guys ya, bisa jadi. Menurutmu, setidaknya menurutmu dialah yang membuat kamu menderita saat ini. The Four of Swords, the Ace of Swords, yang gak bisa terima kenyataan. Kamu gak bisa terima kenyataan kalau kamu yang tersakiti, dia bahagia. Ini orang bahagia guys, si dia ini. Yang sebentar lagi akan kita lihat. You don't like it. Hancurlah bersama denganku, kayak begitu di sini. Aku nggak tahu apakah hancuranmu, tapi it's like walking away, kayak udah pergi, balik lagi guys. Jadi kayak gini nih, ada dua orang yang itu opo sih. Ada dua orang yang kayak berpisah ya. Yang ini bahagia, yang ini berantakan. Inilah kamu. Kemudian kamu udah sempat move on guys, karena berantakan ya udahlah ya, males gue, nggak mau ngelihat dia lagi, nggak mau ada urusan dengan dia lagi, biarlah hancur-hancuran lah. Pas kamu udah mulai beberapa langkah menjauh, kamu melihat ke belakang, loh kok dia enak-enakan aja, senang-senang aja nih, kamu balik ke sini. Jadi kayak move on yang disabotase dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir. Tapi kamu sempat tahu gimana rasanya move on. Kamu sempat merasakan gimana tenangnya walking away from this person, atau membalikkan badanmu dari dia. That's the Eight of Cups. Tapi kok kayak nggak ikhlas ya? Itu tuh masalahnya guys.
nggak ikhlas. The Four of Swords, Ace of Swords itu kan accepting the situation, dan kemudian the Lovers di sini uh, differences. Beda banget keadaanku sama dia, enakan dia. Yang akunya kacau balau berantakan, aku nggak bisa terima ini begitu. Five of Wands, thank you. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku pikir kutil, nggak taunya cenil. Oke. Five of Wands, the Two of Cups, ya, hancur bersama atau bahagia bersama. Wow, kamu kayaknya bukan tipe orang yang neko-neko di sini. Apapun itu, kita harus bersama. Kalau kamu bahagia, aku pun harus bahagia. Kalau seandainya aku sulit, aku berantakan, hancur, kamu pun harus hancur. Harus sama, harus seimbang kayak gitu guys. The Two of Cups, the Three of Cups ditambah the King of Swords, the Five of Wands. Some of you kayak mikir gini guys, sebagian dari dirimu deh ya, kayak ada gunanya nggak sih? Balas dendam ini ada faedahnya nggak sih? Sebagian dari dirimu berpikir seperti itu karena kayak ada ini guys, kayak maju mundur gitu ya, maju ya udahlah nggak usah, balik lagi balas dendam, maju lagi, balik lagi. Jadi ini masa-masa krusial sebenarnya di bulan Januari ini karena kamu labil banget guys, kamu labil banget. Gemini juga datangnya. Kenapa deh kalau udah ngomongin labil Gemini disebutkan? Bukan guys, ini The Lovers, lihat ya kan, ini kan kartunya Gemini. Oke, crowning. The Ten of Swords, manis banget cara keluarnya, betul-betul kayak bilang gitu. The Ten of Swords ini penderitaan guys, The Eight of Swords ini terjebak dalam penderitaan, dan kemudian The Nine of Swords itu kamu pikir kayak akan selamanya kamu begini. No, nothing will last forever guys. Nggak ada yang akan selamanya begitu-begitu saja. Tapi menurutmu, you need to do something. At least I need to do something before I will live this life like this forever. Enggak loh guys, nggak mungkin kamu apapun itu ya guys. Dan ini memang benar-benar real, aku lihat penderitaanmu ini. Makanya the strength datang. The strength itu kan tujuannya menguatkan kamu guys. That's major arcana. Jadi Tuhan itu menguatkan kita di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Tapi entahlah kenapa guys, kamu itu ngerasa nggak bakal pernah ada hal baik lagi terjadi dalam hidupmu setelah peristiwa ini yang terjadi antara kamu dengan dia. Kamu nggak ada niatan balik sama dia dan kemudian memperbaiki keadaan, nggak ada. Karena kayaknya udah hancur banget. Kamu hanya pengen hancurkan dia, lalu kamu akan moving on. Benci, dendam, marah itu yang terlihat sangat kuat di sini. That's it. Oke. Oke, mungkin kamu akan menggoda dia, merayu dia, ada plan kayak begitu guys. Oke. Yang pasti tipuan ya. Kehancuran yang ingin kamu buat sama dia tuh nggak tahu apa, nggak tahu deh apa. Bisa jadi mungkin kamu santet dia, kamu pelet, kamu dukun-dukunin, aku nggak tahu. Tapi yang jelas you will do something to this person to make this person in pain, menderita. Eight of Cups, the Fool, the Sun, Fool, kemudian the Five of Cups. Kecewa berat ini. Oke, kenapa ya kamu balik lagi ya guys? Karena terlihat udah move on beberapa langkah. Setelah itu balik lagi. Apa kamu kepo? Apa mungkin kamu intip-intip sosial media dia? Apa karena ada yang menginformasikan ke kamu? Kayak ada yang mengganggu fokusmu di sini guys. Aku nggak tahu siapa. Oke. Yang jelas, the strength ini datang untuk kamu supaya kamu bisa melanjutkan the Eight of Cups. Kan ini kan datang di recent past. Teruslah move on, jangan lihat ke belakang lagi, kan begitu ya guys. Di tengah-tengah sulitnya untuk moving on ini, strength datang untuk menguatkan kamu terus biar nggak lihat ke belakang. Tapi ada yang mengalihkan fokusmu guys, sehingga kamu membalikkan wajahmu, melihat kembali ke belakang. Lalu muncullah kesan, gua nggak ikhlas tadi, gua nggak mau begini, gua harus lakukan sesuatu,
Gua hancur lebur, lu enak-enakan, gak boleh terjadi begitu. Lu juga harus ikut hancur lebur. Setelah gua hancurin lu, gua akan lanjutkan move on gua begitu. So, before you go. Na 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 na. Itu lagu siapa ya guys? Ayu Ting Ting kalau nggak salah. Oke, wow. King of Pentacles, King of Sword ditambah the Four of Wands. Oh, bisa jadi yang mau kamu ganggu ini justru malah orang yang penting dalam hidupnya dia. Bukan hanya dia gitu guys. Dia mungkin targetmu, tapi another person is here. Contohnya gini ya. Kalau ternyata dia saat ini sudah bersama orang lain gitu ya guys, dia udah move on, dia udah punya pasangan baru. Nah, kamu tuh mau menghancurkan dua-duanya, dia dan pasangannya kayak begitu. There's no devil here guys. Kenapa begitu? Itu artinya kamu gak attach. Jadi sebenarnya gampang guys. Untuk meng-cancel rencanamu membalas dendam ini sebenarnya lebih gampang dibandingkan kalau devil datang, karena devil itu kan attachment. Sekarang aku nanyanya sama kamu gini guys, balas dendam itu bagus gak? Itu aja. Kalau menurut kamu balas dendam itu bagus, maka the strange ini pasti tujuannya datang untuk menguatkan kamu balas dendam. Tapi kalau menurut kamu lebih bagus move on, Eight of Cups, the Risen Past daripada balas dendam, maka the strange ini datangnya untuk menguatkan kamu bisa move on tanpa perlu melihat ke belakang lagi dan gak usah berurusan dengan dia lagi. Nah guys, kan aku nggak bisa memaksa kamu dan pemahamanmu. Silakan kamu tentukan sendiri. Sekali kita ulang guys. Kalau menurut kamu balas dendam itu penting, menghancurkan dia ini penting, maka the strange ini guys, in your version, datang untuk menguatkan kamu supaya rencana balas dendammu terrealisasi. Tapi kalau menurut kamu yang lebih penting adalah the Eight of Cups atau walking away forever from this person, maka the strength ini datangnya untuk menguatkan kamu walking away. Silakan kamu tentukan sendiri katanya. Yang mana yang menurutmu yang baik, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat dari sisinya dia, orang yang saat ini sedang kamu ingin balas dendamkan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars di special reading kamu dan dia untuk bulan Januari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.